apa yang perlu kita bahas hari ini yang cocok lah. Tema judul diskusi kita. Bagaimana kalau kita membahas tentang masalah retrospektif? Oh ya, bisa. Apa yang mau ditanyakan? Sebenarnya gini, terkait masalah retrospektif ini, sebenarnya retrospektif itu apa sih? Jadi pertanyaannya terkait dengan apa itu retrospektif yang pernah aku sampaikan itu. Iya. Baik, terkait dengan retrospektif itu saya ingin jelaskan dulu nih. Reses itu adalah sebuah kewajiban daripada seorang anggota legislatif untuk menyerap aspirasi masyarakat. Nah, menyerap aspirasi. Dalam penyerapan aspirasi ini dibiayai oleh negara. Jadi ada dana reses untuk anggota dalam kegiatan resesnya itu. Nah, di dalam anggaran reses tadi dimanfaatkan oleh anggota, ternyata dalam reses fiktif itu terjadi manipulatif, di mana reses itu tidak dilaksanakan dengan sesungguhnya, tetapi dengan melakukan manipulasi. Misalnya, karena dalam pertanggungjawaban itu ada bukti foto atau bukti video, nah itu dimanipulasi. Sebenarnya agenda tersebut bukanlah agenda reses, tetapi dijadikan pertanggungjawaban dalam kegiatan reses. Nah, itu saya maksud adalah reses fiktif. Jadi, anggota melakukan manipulasi dalam pertanggungjawaban kegiatan reses. Kadang-kadang di dalam pelaksanaannya, dalam pertanggungjawaban reses itu ada bukti notulensi. Nah, ternyata dalam bukti notulensi juga dimanipulasi. Tidak akan sinkron dengan bukti data gambar dengan notulensi. Karena notulensi itu hanya dikarang. Sedangkan foto hanya adalah mencatut satu kegiatan yang bukan kegiatannya. Nah, itulah yang saya maksud dan saya temukan adanya reses fiktif dari anggota DPD. Dan ini semula saya berpikirnya itu adalah dugaan. Tapi akhirnya saya bisa membuktikan itu terjadi. Nah, itulah saya maksud daripada reses fiktif yang itu. Oke? Anda kan sebelumnya sebagai staf ahli anggota DPD juga. Apakah Anda terlibat dalam laporan reses? Baik, aku jawab. Apakah terlibat dalam penyusunan reses itu? Kalau Oke. Jadi harus dipahami di dalam anggota DPD itu mempunyai staf, baik staf ahli maupun staf administrasi. Nah, di sini kita menjelaskan posisi saya itu adalah staf ahli. Nah, bukan staf administrasi. Tapi di dalam staf ahli itu ada 3 kategori harus dipahami. Ada staf ahli yang fiktif, ada staf ahli bayangan, dan ada yang benar-benar staf ahli. Nah, ini harus diketahui. Staf ahli fiktif itu adalah cuma nama. Orangnya tidak bekerja. Nah, kalau kategori saya, itu dianggap staf bayangan. Saya bukan staf ahli murni. Cuman dipasang untuk dijadikan staf ahli. Nah, hanya dibutuhkan sekadang-kadang. Dan gajinya pun dibagi. Gaji saya itu pertama dibagi 3. Jadi, saya tidak sepenuhnya untuk ikut dengan anggota. Karena saya hanya diklaim sebagai staf bayangan. Kawan kita ada yang lagi yang menjadi staf fiktif. Gajinya diambil, cuman nama aja ada. Nah, kalau saya masih bayangan, dipakai tidak, tapi tidak dibutuhkan dalam hal kebutuhan dalam hal itu. Nah, staf ahli yang benar-benar staf ahli itulah adalah staf yang melekat. Nah, saya hanya bayangan. Nah, dalam peran saya di sini di mana nih peran saya? Saya hanya disuruh membuat analisis kebutuhan terkait adanya kegiatan reses. Nah, saya hanya menganalisis itu terkait dengan permasalahan yang terjadi di satu daerah atau di kabupaten atau di kota. Terkait dengan itu, kadang-kadang kita mencari permasalahan yang ada. Nah, saya hanya menganalisis itu adanya satu permasalahan di kabupaten
atau di Kota Madia untuk dibahas oleh anggota. Saya hanya mengasih itu. Nah, akan tetapi membuat laporan reses itu adalah staf yang benar-benar staf ahli. Nah, saya kan masih staf bayangan, jadi hanya membuat telaahan, kajian, apa pertimbangan ini loh yang ada permasalahan di satu wilayah. Nah, itu aja peran saya. Saya tidak pernah tahu terkait dengan laporan reses itu bagaimana. Nah, itu saya tidak tahu. Yang saya tahunya begitu masa reses saya disuruh siapkan materi reses, saya siapkan kebutuhannya, analisis terkait dengan satu wilayah, permasalahan yang terjadi apa di sana itu. Jadi itu saya serahkan kepada staf, benar-benar staf yang ada di mendampingi anggota. Saya tidak ikut karena saya tidak kebijakan terkait melaporkan reses, saya tidak ikut. Nah, keterlibatan saya hanya memberikan satu analisis terkait dengan kebutuhan atau analisis permasalahan yang terjadi di wilayah tertentu. Misalnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kota Banjarbaru, dan lain-lain. Nah, itu ada permasalahan-permasalahan yang saya dapatkan biasanya lewat pemberitaan, website, atau informasi publik yang ada di milik pemerintah. Nah, itu saya sampaikan. Nah, kemudian itu saya sampaikan kepada staf ahli yang melekat, yang betul-betul staf ahli. Kalau saya kan staf ahli bayangan, yang mana gaji saya sebenarnya dibagi, jadi tidak penuh. Nah, jadi hanya sebagai staf bayangan, tapi mengetahui ini. Nah, begitu. Jadi saya tidak terlibat di dalam laporan reses. Cuman saya memperhatikan dan menduga ada praktek-praktek seperti reses fiktif. Karena apa? Saya tidak ikut dalam kegiatan reses itu betul-betul ada. Karena kadang-kadang saja saya cuman beberapa kali disuruh memfoto-foto. Tapi apa yang dibahas tidak ikut. Saya serahkan kepada staf betul-betul yang melekat dengan anggota. Saya tidak ikut. Nah, itu ya. Nah, satu pertanyaan lagi terkait dengan apakah mengetahui terkait dengan reses fiktif ini. Nah, untuk membuktikan dugaan saya, yang selama saya mengikuti itu dari 2019 sampai 2023, itu saya belum tahu reses fiktifnya tuh bagaimana laporannya. Akhirnya akhir 2023 bulan Desember, saya mencoba ke DPD pusat. Saya menemui keuangan, meminta data terkait dengan laporan reses. Nah, di sini saya ingin tahu laporan reses itu adakah bukti arsip. Nah, alasan saya, satu, saya bawa harddisk yang rusak. Bahwasanya harddisk saya ini rusak, Bapak. Saya butuh pertanggungjawaban tuh untuk mengarsipkan kembali. Itu alasan saya. Pada saat itu dijawab oleh pihak keuangan, tidak bisa lagi. Yang sudah masuk dalam pertanggungjawaban sudah dimasukkan di dalam gudang arsip. Jadi tidak bisa lagi dibongkar. Karena itu sudah dimasukkan di dalam gudang arsip. Nah, saya agak kecewa tidak dapat dengan cara begitu. Akhirnya saya cara kedua. Saya mencoba menemui sekretariat di mana biasanya menyimpan arsip file-file pertanggungjawaban. Nah, saya buka. Kebetulan saya bisa mengakses itu komputer milik sekretariat. Saya buka. Saya lihat situ pertanggungjawaban laporan reses. Saya ambil. Saya temukan dari 2019 hingga 2023. Saya ambil, saya bawa pulang. Saya analisis laporan reses itu. Ternyata laporan reses itu identik yang seperti telaahan saya. Tidak
tambah-tambah terkait dengan semacam pertanyaan pertanyaan diskusi itu tidak ada. Jadi hampir 80% itu bekas ketikan saya. Nah, saya sudah mulai curiga, berarti laporan yang telahan kajian itu dibuatnya laporan. Hanya ditambahkannya lokasi tempat dengan siapa reses itu. Dengan siapa resesnya, dilaksanakan di mana, kemudian di tempat siapa, pada pukul berapa. Nah, itu yang dia tambahkan. Saya tidak tahu itu. Dan itu sudah ada bukti tanda tangan. Saya tidak ikut tahu tanda tangan tersebut. Nah, pada satu saat saya bertanya kepada kawan yang biasa mengirim pertanggungjawaban. Saya tanya, laporan yang kamu kirim ke Jakarta itu apakah lengkap? Ya, sudah lengkap. Ada tanda tangannya, ada bukti SPPD, kemudian ada bukti kwitansi yang ditandatangani, dan laporan notulensi sudah ditandatangani. Saya tidak tahu. Itu yang melakukan adalah staf ahli yang melekat, bukan saya. Jadi sudah ditambahkannya, ada ditandatanganinya, kemudian lengkap data-datanya, fotonya ada, kemudian kwitansinya juga ada. Nah, dari keterangan kawan kita, berarti yang staf ahli yang melekat yang mengerjakan pertanggungjawaban secara penuh. Nah, begitu. Itu dulu jawaban saya terkait dengan reses fiktif ini. Saya jujur sebenarnya mengetahui itu adalah tahun terakhir, tahun 2023, bulan Desember. Nah, di situ baru saya dan saya setelah itu tidak ikut lagi aktif, tidak pernah disuruh memoto, tidak pernah apa-apa. Saya bebas karena saya cuma staf bayangan, tidak dibutuhkan lagi, dan di grup web WhatsApp saya sudah dihapus sampai akhir 2024. Jadi posisi saya hanya santai saja karena saya staf ahli bayangan, terserah mau dipakai mau tidak. Nah, begitu. Cuman saya ada kebebasan untuk datang ke kantor. Nah, itu kebebasan saya. Nah, itulah bedanya terkait dengan kriteria staf ahli bayangan dengan yang staf ahli bener-bener staf ahli. Bahkan ada lagi staf ahli fiktif yang gajinya tidak ada, cuma nama aja. Nah, begitu. Wah, menarik ini untuk ke ranah publik. Bagaimana caranya Anda memastikan kalau oknum anggota tersebut memang melakukan reses fiktif? Jadi pertanyaannya nih, pengen ada ndak buktinya? Ya. Nah, oke. Terkait bukti reses fiktif, nah, begini. Saya mengikuti beberapa agenda yang mana saya coba mencari beberapa laporan. Nah, saya sudah temukan ternyata laporan yang selama ini saya ikuti, ada beberapa yang saya ikut foto-foto, ternyata dijadikan laporan reses. Laporan reses fiktif ini kita yang agak masif itu ada 3 yang kita cermati itu. Pertama adalah pada saat pilkada di Tanah Bumbu, di mana yang bersangkutan itu saya memperhatikan jadwal reses, tetapi yang bersangkutan itu tidak ada kegiatan reses. Cuman adanya di Kabupaten Tanah Bumbu ikut dengan agenda pilkada di sana. Nah, selama 1 bulan lebih anggota tersebut beraktivitas hanya ikut-ikutan kegiatan kampanye pilkada. Mana resesnya? Saya hanya disuruh oleh staf ahli yang benar-benar staf ahli itu ya, untuk menyusun laporan. Jadi analisis terkait dengan beberapa pokok
bahasan dalam kegiatan reses. Saya susunkan, ternyata semuanya direncanakan itu di Tanah Bumbu semuanya. Oke, saya kasih terkait dengan analisis tersebut. Nah, dan ini sudah pernah saya paparkan terkait dengan sebuah konten terkait dengan pilkada di Tanah Bumbu. Nah, oke, kita saksikan ini contoh terkait dengan paparan saya terkait dengan pilkada, terkait dengan kegiatan reses yang mendompleng agenda pilkada di Tanah Bumbu. Nah, ini paparan saya nih. Ini adalah dokumentasi dari kampanye pilkada di Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2020, di mana dokumentasi dan gambar-gambar ini diklaim seolah-olah merupakan kegiatan reses anggota DPD RI dari perwakilan Kalimantan Selatan. Dari hasil dokumentasi ini sangatlah jelas foto tersebut bermakna sebagai bagian daripada proses kampanye pilkada Bupati dan Wakil Bupati dari pasangan Bupati Safrudin Haji Maming dan Alfia Rahman. Apakah logis pembahasan materi reses dibahas dalam kondisi pelaksanaan kampanye? Ada foto reses anggota yang menggunakan dokumentasi ini pada tahun 2020 di Kabupaten Tanah Bumbu. Inilah bukti bahwasanya terjadi penggunaan foto dokumentasi kampanye pilkada di Tanah Bumbu sebagai dokumentasi laporan reses di tahun 2020, di mana hal mungkin pembahasan reses sebagaimana tertuang di dalam surat reses dapat diimplementasikan pada pelaksanaan kampanye pilkada. Jadi ada yang tidak masuk akal dalam foto kegiatan ini dengan jadwal reses yang sedang berlangsung. Nah, ada lagi satu cerita yang saya ingin sampaikan di sini. Ini bisa disaksikan di layar monitor nih. Selanjutnya pada akhir 2021 pelaksanaan reses dilakukan pada tanggal 17 Desember 2021 hingga tanggal 9 Januari 2022. Pada masa reses tersebut saya mengikuti beberapa agenda pertemuan anggota dengan kelompok-kelompok masyarakat. Tema di situ resesnya adalah tentang pengawasan terhadap undang-undang tentang penataan tata ruang dan tentang wilayah negara. Dalam pelaksanaan tidaklah mengundang masyarakat atau pihak yang berkompeten terkait dengan pembahasan undang-undang, tetapi dilakukan justru adalah melakukan penguatan kader-kader partai politik dalam persiapan pencalonan legislatif di 2024. Anggota ini kan mau mencaleg. Nah, mau mencaleg, dia melakukan ada satu perintah dari DPD bahwasanya struktur organisasi perangkat yang ada di daerah itu digunakan oleh orang struktural di partai. Sedangkan yang bersangkutan ini disuruh mencari suara di masyarakat, lalu mencari suara di masyarakat ini dengan cara mencari di grassroots. Nah, gimana? Akhirnya dia menggunakan satu kesempatan reses, mengumpulkan masyarakat di grassroots
di beberapa kabupaten kota yang ada di dapil yang mau dipilih itu ada dapil Kalimantan Selatan 1. Nah, dia kunjungi di grassroots-nya. Rencananya semua dia memaparkan tidak ada membahas tentang reses, tetapi membahas tentang bagaimana mereka membantu pencalonan nanti. Nah, ini konten yang bisa saya sampaikan, pernah saya publikasikan, ini kontennya. Berikut adalah kegiatan reses pada bulan Juli tahun 2022, di mana ada kegiatan reses anggota yang dilakukan ini adalah menyimpang dari tujuan penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah. Pada reses kali ini digunakan untuk melakukan konsolidasi dengan kader partai PDIP di tingkat bawah, di mana ada keterlibatan orang internal partai politik dalam kegiatan ini. Pada pelaksanaan kegiatan tidak ada sedikit pun tentang pembahasan materi kegiatan reses, yaitu terkait dengan pelaksanaan reforma agraria dan tentang aparatur sipil negara. Pada pertemuan anggota DPD dengan masyarakat kali ini didokumentasikan bukan dilaksanakan sebagai reses, tetapi meminta dukungan kepada lapisan masyarakat agar memberikan dukungan pada pemilu legislatif nanti, di mana ada rencana anggota di sini mau mencalonkan pada partai politik. Bagaimana tanggapan pemirsa? Sudah jelaskan bahwa ada fakta penyimpangan tugas konstitusi yang seharusnya dilakukan oleh anggota DPD melakukan penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah. Ternyata dalam menjalankannya menggunakan kepentingan pribadinya. Sungguh besar anggaran untuk memfasilitasi penyerapan aspirasi, ternyata dijalankan secara yang tidak benar. Nah, inilah yang dilakukan oleh oknum anggota DPD yang memanfaatkan momentum reses untuk kepentingan pribadinya. Nah, ada lagi reses yang saya temukan setelah obrak-abrik, saya temukan fotonya lama. Nah, saya perlihat pertanggungjawaban kegiatan reses. Saya temukan ada foto. Foto ini saya tidak tahu, tapi saya cari di komputer. Lihat tanggalnya. Ternyata ini foto lama, bukan pada tanggal kegiatan reses itu, tapi foto lama. Nah, artinya ada penggunaan foto lama digunakan laporan reses. Yang menarik adalah satu reses di luar dapil, di mana di luar dapil ini saya waktu itu ke rumah staf ahli yang dekat dengan anggota nih. Pada masa itu masuk masa reses. Nah, anggota kemudian nelpon staf ahli tersebut. Saya cuma mendengar. Ini gimana nih reses laporan? Staf ahli tadi jawab, gampang aja. Nanti kita foto-foto di Kalimantan Tengah. Nanti kita klaim. Oke. Saya mendengar. Saya kan tidak ikut karena staf bayangan. Nah, pada saat itu saya sudah curiga. Beberapa saat saya coba cari, karena saya tidak aktif lagi. Saya coba, karena saya masih bisa mengakses komputer yang ada di kantor. Nah, ini bukti foto yang digunakan dalam laporan reses yang saya duga ini adalah di Kalimantan Tengah. Di sini ada data warung ini tertulis adalah Saung Malambai. Nah,
saya akan buktikan bahwasanya Saung Malamba ini adalah di Kalimantan Tengah. Saya coba dengan melakukan searching di Google Map dengan kata kunci Saung Malamba. Kita enter. Nah, ketemu. Nampak sekali bahwasanya posisi Saung Malamba ini adalah di wilayah Kalimantan Tengah, Jalan Kapurnaga 1 nomor 13, Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi jelas bahwasanya ini foto yang ada di Palangkaraya dipergunakan laporan reses di Kalimantan Selatan. Begitu pula dengan masyarakat yang ada ini bukan warga Kalimantan Selatan. Nah, satu lagi yang bisa saya buktikan, ini ada saya temukan foto yang mana penjelasannya adalah makan di warung. Saya kenal dari salah satu yang ada di dalam gambar ini. Saya tanya, apakah di mana ini foto ini? Dijawab oleh yang bersangkutan, ini foto di Kalimantan Tengah. Nah, saya tanya, ini kegiatan reses? Bukan, katanya hanya makan setelah pasang baliho di wilayah Kalimantan Tengah. Nah, ini foto-fotonya nampak sekali. Ini adalah bukti makan di warung, tapi digunakan sebagai bukti reses. Nah, kemudian yang memfoto juga saya tanya, apakah ini di Kalimantan Tengah? Dijawab yang memfoto, memang betul ini adalah di Kalimantan Tengah. Nah, ini sesuai dengan pernyataan staf ahli yang saya dengar pada saat itu, bahwasanya foto-foto di foto-foto di Kalimantan Tengah akan dijadikan bukti reses. Nah, demikian yang bisa aku sampaikan. Nah, terkait masyarakat yang hendak melapor, saya lebih suka, saya siap untuk menjadi saksi. Nah, jika ada masyarakat yang ingin berminat untuk mengetahui tentang cerita lebih lanjut dan lebih mendalam beserta bukti-buktinya, bisa temui saya. Bisa dihubungi nomor saya ya, yang aktif itu 0821 2121 8470. Nah, masyarakat yang tahu dengan konten ini, saya persilahkan kalau ingin lebih dalam untuk menyimak terkait reses fiktif ini. Dan jika ada yang berminat untuk menjadi pelapor, saya siap untuk menjadi saksi. Nah, begitu. Oke. Mari kita bongkar rahasia reses fiktif ini biar mengawal pejabat publik yang melakukan pelanggaran dapat hukuman setimpal. Harapannya satu, kita membersihkan politisi yang ada di Kalimantan Selatan.